Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekesi. Kali ini kita akan sedikit melihat tentang sejarah Ekaristi. Perjamuan malam terakhir menanggapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam Perjanjian Lama. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kitab Keluaran bab 11 ayat 1 sampai bab 13 ayat 16. Allah memerintahkan kepada umat Israel saat mereka berada di Mesir untuk mengoleskan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang di seluruh rumah yang didiami umat Israel. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel wajib memperingati pada bulan Nisan, bulan pertama, dan pada hari ke-14. Kitab Imamat bab 23 ayat 4, Bilangan bab 9 ayat 3 sampai 5, bab 28 ayat 16. Selama 8 hari dan berakhir pada hari ke-21. Perjamuan Paskah pada Perjanjian Baru. Perjamuan malam terakhir menjadi gambaran sebuah Ekaristi. Di atas meja tersedia hidangan, roti tak beragi diletakkan di samping piala berisi anggur. Setelah menjelaskan mazmur pujian kepada Allah, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, seraya bersabda, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang akan dikurbankan bagimu." Roti itu adalah tubuhnya yang akan dipersembahkan melalui kurban di kayu salib. Pada akhir perjamuan ketika mengambil piala berisi anggur, dia bersabda, "Ambil dan minumlah, inilah darahku yang akan ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan dosa." Ketika mereka minum dari piala yang sama dan makan dari satu roti, mereka mengalami kebersatuan dengan Kristus. Kristus mewariskan Ekaristi kepada pengikutnya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dari perjamuan menjadi ibadat. Awalnya para rasul menyebut Ekaristi sebagai memecah roti. Namun kemudian mereka merasa perlu memisahkan sisi spiritualitas dari perjamuan makan, dan mereka ingin membuat ritual memecah roti sebagai ibadat yang syarat doa. Para rasul menuliskan perkembangan Ekaristi di akhir abad pertama. Ekaristi digeser ke hari Minggu untuk mengenang kebangkitan Kristus. Sebagai ganti acara makan, umat Kristiani perdana memilih liturgi sabda yang meniru ibadat di sinagoga. Terjadi dari pembacaan ayat-ayat kitab suci, nyanyian mazmur, dan khotbah. Ketika itu misa biasanya diselenggarakan di rumah-rumah umat. Tubuh Kristus yang berkembang. Tahun 313 adalah titik peralihan Kristianitas. Pembantaian umat Kristiani berakhir. Tempat untuk merayakan Ekaristi tidak lagi di rumah umat. Pada saat inilah muncul upacara agung di gereja yang besar. Ekaristi terasa jauh bagi kebanyakan umat. Partisipasi umat dalam misa menjadi terbatas. Ada sekat teralis besi yang memisahkan umat dari altar dan kor. Misa dipersembahkan dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa sehari-hari awam, dan imam menghadap ke tembok dan berdoa dalam bahasa Latin. Misa dalam era Konsili Vatikan II. Misa pada era ini menjadi bentuknya seperti yang kita rayakan sekarang ini, di mana imam menghadap ke umat dan menggunakan bahasa sehari-hari umat setempat. Dari pembahasan secara singkat misa tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa begitu banyak perubahan tata cara, terlepas dari besar ataupun kecil, yang terjadi sejak perjamuan malam terakhir. Sekalipun demikian, hal yang mendasar tetaplah sama. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah singkat Ekaristi. Salam.